Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una amin ya rabbal alamin. Terakhir sampai di mau. Man ashghalahu haqqu rabbih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu man ashghalahu haqqu rabbih. Man utawi sapane wong ashghala iku nungkulake. Nek ra paham nungkulake nyibukake, membuat sibuk. Ashghala nungkulake hu ing man. Haqqu rabbihi apa hae pangerane man. Haqqu rabbihi apa hake pangerane man. An huquqi nafsihi ngereake saking pira-pira hae awak dhewe man. An huquqi nafsihi ngereake saking pira-pira hae awak dhewe man. Wa huquqi ikhwanihi lan pira-pira hake dulur-dulure man, saudara-saudaranya man. Fahuwa mongko utawi man abdul hadrati iku kawulane al hadratul ilahiyah, kawulane pangeran kang sejati. Nek ra paham hadrah bukan ilah hadrati bukan ya, ini hadratu al hadratul ilahiyah, kawulane pangeran kang sejati. Waman lan utane sapane wong. Apa? Wis untuk jajan. Sampun nggih, wis pokono dilis yang panjang biar majelis ini enak. Waman lan utawi sapane wong ashghala iku nungkulake. Ashghala iku nungkulake hu ing man. Al qiyamu apa ngleksanakake. Al qiyamu apa ngleksanakake. Al-qiyamu apa ngleksanakake bihaqqi nafsihi kelawan hae awak dhewe man. Bihaqqi nafsihi kelawan hake awak dhewe man. Di pondong sik kita ngantuk. Bihaqqi nafsihi kelawan hae awak dhewe man. Anil qiyami ngereake utawa ninggalake saking ngleksanakake. Anil qiyami ninggalake saking ngleksanakake bihaqqi rabbi kelawan hae pangerane man. Bihaqqi rabbi kelawan hae pangerane man wa haqqi ikhwanihi lan hae dulur-dulure man. Wa haqqi ikhwanihi lan hae dulur-dulure man. Fahuwa monggo utawi man. Fahuwa monggo utawi man abdus syahwati iku kawulane syahwat hawa nafsu. Waman lan utawi sapane wong. Waman lan utawi sapane wong ashghala iku nyibukake, nungkulake. Ashghala iku nungkulake hu ing man. Hu ing man al-qiyamu apa ngleksanakake. Al-qiyamu apa ngleksanakake bi huquqi ikhwanihi kalawan pira-pira hae dulur-dulure man. Bi huquqi ikhwanihi kelawan pira-pira hae dulure man. Anil qiyami ngereake saking ngleksanakake. Anil qiyami ngereake saking ngleksanakake bi huquqi rabbihi kelawan pira-pira hae pangerane man. Bi huquqi rabbihi kelawan pira-pira hae pangerane man. Ngantuk deh. Wa huquqi nafsihi lan pira-pira hae awak dhewe man. Wa huquqi nafsihi lan pira-pira hake awak dhewe man. Fahuwa mongko utawi man abdur riyasati iku kawulane kepemimpinan. Kawulane kepemimpinan. Iki sisantine tak polno. Waman lan utawi sapane wong abdur riyasah kawulane kepemimpinan. Artinya gila pangkat. Waman lan utawi sapane wong ashghala iku nungkulake. Ashghala iku nungkulake hu ing man. Sinungkulake apa al-qiyamu apa ngleksanakake. Al-qiyamu apa ngleksanakake bi huquqi rabbih kelawan pira-pira hae pangerane man.
Wa huquqi ikhwanihi, tak cepetke karena dibolan baleni nggih. Wa huquqi ikhwanihi lan pira-pira hae dulur-dulure man. Anil qiyami ngareake saking ngleksanakake. Anil qiyami ngareake saking ngleksanakake bi huquqi nafsihi kelawan pira-pira hae awak dhewe man. Bi huquqi nafsihi kelawan ngereake kelawan pira-pira hae awak dhewe man. Fahuwa mongko utawi man sahibu wirasatin iku wong kang duweni warisan kenabian. Sahibu wirasatin iku wong kang duweni warisan kenabian. Nah, ini apa namanya? Imam Al-Haddad menjelaskan beberapa jenis manusia dalam hal apa yang diprioritaskan dalam hidupnya. Jadi ana wong sing egois, mikir awake dhewe. Ana sing wong sing selalu dhisikno wong liya, ana wong sing dhisikke hake pangerane. Nah, iki mungkin sampeyan sudah ada gambaran dari maknani tadi. Kata beliau, barang siapa yang mana dia itu terlalu sibuk untuk menunaikan hak-haknya Allah. Berarti dia menunaikan kewajiban. Berarti menjadi hamba yang sebetul-betulnya hamba. Dia sibuk dengan Allah sampai apa? An huquqi nafsihi wa huquqi ikhwani, sampai haknya sendiri saja tidak terpenuhi, haknya saudara-saudaranya saja tidak terpenuhi, maka dia fahuwa abdul hadrah, maka dia adalah hambanya Allah yang hakiki. Jadi wong sing mencapai makom fana. Jadi sing dipikir Gusti Allah toh. Yang ada di dalam hatinya, tindakannya, pikirannya, kemudian semua yang dilakukannya itu Allah. Jadi sampai lali, awak dhewe niku koyo ora kerumat. Ngopeni nafsune mawon ora kok kober. Ini sering kali kita mengatakan wong para aulia itu seperti itu. Kemarin atau tadi ya, Imam Haddad itu juga salah satu wali yang selalu dalam seharinya itu kebanyakan fana. Kok iso gawe kitab? Yuk kadang-kadang dibaliknya Gusti Allah ben waras. Kenapa? Kalau gak waras awak dewi gak bisa ngalap manfaat gitu. Itu pun kalau kembali sadar pun beliau memberi kemanfaatan. Nek awak dewi wis gendeng ora fana sih sana. Jadi ya Abdul apa nanti kita lihat setelahnya. Pokoknya yang pertama ini adalah orang-orang yang mendedikasikan dirinya hanya untuk mencari ridho Allah. Mahuwa abdul hadrah. Itu betul-betul menjadi hambanya Allah yang sejati. Tapi yo angel nggih. Ini kalau yang makom tajrid pas, sing urung duwe bojo, sing rak duwe anak, rak duwe tanggungan ya. Dia selangane kholwat, gede Gunung Muria, mbah iki kholwat jenengane. Kholwat tapi ngumpulke tisu barang tapi itu. Iku Abdul Manadil ya. Hambanya tisu ya. Wes paham nggih? Nah, paham nggih? Jadi intinya kalau sampai enggak sempat ngurusi awake dhewe, enggak sempat ngurusi keluarga, yang dipikirannya hanya Allah, maka itu orang yang mencapai makom fana. Cuman ini sebagai intermezzo saja. Luweh apik fana majdub apa fana sing ora majdub? Sing apik ya fana ora majdub. Karena kalau fana majdub itu susah. Susahnya bagaimana? Nanti yang kanan kirinya itu loh, memaknainya itu susah. Mengartikan apa yang dilakukannya itu susah. Karena tidak dikontrol. Wong gendeng itu iso dikontrol dah. Kan enggak bisa. Orang gila apa bisa dikontrol? Enggak bisa. Gendeng ya gendeng mawon gitu loh. Tapi kalau dia fana tapi masih bisa pegang syariat. Dan banyak sekali guru-guru kita seperti Mbah Ya Arwani itu fana. Tapi beliau syariatnya masih kuat, itu keren. Karena bisa tahan loh. Tahan. Yo eling Gusti Allah, yo iso ngurusi umat. Itu koyok Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi yo eling Gusti Allah, yo ngurusi umat. Paham nggih? Bon. Dan itu ada martabat-martabatnya dan tidak perlu kita sampaikan karena awak dhewe ini yakin mawon belum yakin ya. Terus, yang kedua, barang siapa waman syaghalahu al-qiyamu bihaqqi nafsi. Barang siapa yang hanya
peduli dengan urusannya sendiri, egois. Nek awak dhewe ku eling. Tapi dia tidak ingat apa yang menjadi kewajibannya. Gowo apa cah iku? Wah, enak iki. Apa iku ke? Iki nek ngeti Mbak Una nesu lho. Pon nang digawa sik kok. Yes, nanti digelonggong iki aku disogok karo Gus Dul. Jadi yang kedua adalah barang siapa yang hanya sibuk mementingkan dirinya sendiri dan dia melalaikan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah, melalaikan kewajiban-kewajibannya terhadap keluarganya, saudara-saudaranya, maka fahuwa abdus syahwah. Dia itu adalah hambanya atau takluk pada syahwatnya saja. Takluk pada syahwat itu dituruti nafsunya terus. Dia mau rak peduli Gusti Allah, mau rak peduli kiwa tengen, haram diterenjel, ora sholat diterenjel, ora poso los, gitu. Nah, itu abdus syahwah. Maka di sini bahkan tidak ada kaitannya sama sekali muni setan ini enggak ono ya. Karena itu tadi setan itu kan hanya ibarat kompor itu dia hanya pemantik. Diceklekno ya bus ngono dadi gede lah gitu. Atau dia ibaratnya sing tukang manas-manasi gitu. Dene supporter. Wafik betul kata. Jadi ibarat awak dhewe iku wis ana nafsu, wis ana urip tinggal diweki kertas ta ora diweki halal yang gampang terbakar apa ndak. Wis pun paham nggih. Makanya di sini tidak dikatakan abdus syayatin ndak tapi abdus syahwah karena dari kita sendiri itu syahwatnya wis ana. Makanya jangan heran jarene salat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jare salat iku iso nahan wong tidak melakukan keburukan maupun perkara yang mungkar ya. Nyatane teko ana wae aku salat tapi jek bohong. Aku wis salat tapi jek zina. Itu bagaimana salatnya ndak masalah. Salatnya ndak masalah, justru dia melakukan salatnya yang masalah gitu. Kayak saiki jarene nek pas wayah poso ku setan dibelenggu. Nyatane jek ana sing udut awan-awan nganggo ngombe es teh seger karo mie ayam. Swadune. Ya, dan dia bukan musafir itu. Enggak ada rukhsah. Nah, iku sing salah setane apa sing salah awak? Ya awake dhewe karena di dalam dirinya masih ada nafsu. Padahal bulan Ramadan itu enak dientengno Gusti Allah, tidak ada yang supporter masalah syahwat kita gitu loh. Supporternya kita tuh dimatikan sama Allah, dibelenggu sama Allah. Biar kita gampang ibadah. Wis ngono jek turu ae jek maksiat aja terah ngono. Pun abdus syahwah. Kita lanjut. Kemudian barang siapa yang hanya mementingkan urusan saudara-saudaranya, ndek enek dikongkon iku wis jerandal, kongkon kancane jerandal, dijaluki tulung dulure jerandal. Tapi dia dikatakan di sini tidak mempedulikan kewajibannya terhadap Tuhannya, tidak mempedulikan kewajibannya terhadap dirinya sendiri. Pokoknya nganutan, kalau dulure nganutan, karo kancane nganutan, fahuwa abdur riyasah. Maka orang yang seperti ini sebenarnya sedang menjilat agar dia bisa menjadi pemimpin. Iya kan? Kalau selalu melayani, dulu tak wong sing pejabat itu. Calon-calon pejabat itu udah kayak apa? Kami siap melayani rakyat. Loh, taek bahasane siap. Iku adalah abdur riyasah. Coblos kami kan ngono iku. Coblos apane nek wedok ya siap. Ya kan? Ya, paham nggih? Maka betul itu dikatakan abdur riyasah. Mereka itu gila pangkat, gila kehormatan. Dan kita memang lihat orang-orang yang nun sewu, yang ngoyo pengen jadi pimpinan itu biasanya iku nggih ngoten niku, menjadi penjilat sana, penjilat sini, yo cedak karo kono, cedak karo kene, parasitnya itu, parasitnya si fulan, gitu. Terus itu. Dan mereka ya lama-lama nanti dia dikasih posisi, kemudian ya suwe-suwe jadi pimpinan. Nah, pimpinan model penjilat itu gimana kan gitu. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang terakhir,
barang siapa yang mana dia mementingkan urusan Tuhannya, mementingkan urusan saudaranya, urusan umat, dan dia tidak sempat memikirkan awake dewe, maka fahuwa sahibu wirathah. Orang yang seperti ini adalah orang yang mewarisi ilmunya Pak Kanjeng Nabi. Kok iso ulil ya? Ulfah. Jadi orang yang enggak egois, yang didahulukan adalah umat, yang didahulukan adalah urusannya sama Allah. Makanya Kanjeng Nabi itu keren. Kapundute kemarin kita ceritakan ketika mau meninggal pun titip umatnya kepada malaikat Jibril. Pripun iku sing dielingi umat, ora mikir awake dhewe. Ora mikir awake dhewe. Nek misalnya sampean yang jadi Nabi Muhammadnya kan beda cerita itu loh. Beda sirahnya. Mungkin Jibril enggak perlu menyambut itu. Iki Nabi model opo ngono. Jadi kita ini milih yang mana terserah. Mau abdus syahwah ya iso, tapi naudzubillah min dzalik. Mau abdur riyasah ya akeh kesempatane, tapi yo naudzubillah min dzalik. Sing rodok-rodok iku abdu sahibu wirathah. Apa? Abdus somad. Ya, sahibu wirathah. Kita harapannya karena kita di jalurnya tolabul ilmi, jalur orang yang mencari ilmu kan jalurnya para ambiya wal mursalin. Jadi harapan kita bisa sahibu wirathah itu. Orang yang seakan-akan menjadi pewarisnya para nabi. Yo itu bisa dan kemungkinan bisa diikuti kalau Abdul Hadroh itu rada susah ya. Fana ya masalahnya ini. Kalau fana ini setara dengan gendeng gitu ya. Setara dengan gendeng dan itu juga bahaya bagi orang-orang sekitarnya. Saya juga susah kalau punya murid yang majdub itu susah. Nek duwe murid nek iku ora trimo apa kowe? Majdupe karo hal yang lain masalahnya. Berarti Abdus Syahwah. Iya. Ya gara-gara Abdus Syahwah sih nangis nangmo ya. Kita lanjutkan. Wa qala radhiyallahu anhu ajaban gumonake. Nek basa kunone gawokake. Biasa ya rek. Ora tau roh gawok kowe dhewe. Kok ulfa bareng lu. Kibul iki bahaya ya ra. Kibul iki bahaya nyen. Ajaban gumonake. Gumonake temenan. Liman kedue wong yatlubu kang golek nyupreh sapa man. Liman kedue wong yatlubu kang nyupreh sapa man ad-dunya ing donya. Ad-dunya ing donya wa huwa hale utawi man. Wa huwa hale utawi man min tahsiliha saking ngasilake donya. Min tahsiliha saking ngasilake donya ala wahmin ing atase penyono kang salah. Perkiraan yang salah boleh. Nek ora paham penyono iku ya perkiraan. Ala wahmin ing atase penyono kang salah. Kan nyanyon. Wa minal intifa'i lan saking amrih manfaat. Wa minal intifa'i lan saking amrih manfaat. Bima kelawan barang hasola kang ngasilake sapa man hu ing ma minha saking donya ala syakin ing atase keraguan wa min tarkiha lan saking ninggal donya wal khuruji lan metu
Wal khuruji lan metu minha saking donya ala yaqinin ing atase keyakinan. Ala yaqinin ing atase keyakinan. Pun. Ini kembali lagi kita dituntun masalah zuhud karo donya. Kata beliau sungguh mengherankan. Ada orang kok yatlubud dunia ngoyo golek donya. Dia golek ngoyo terus padahal huwa min tahsiliha ala wahmin. Dia pun ketika mencarinya saja untuk yakin mendapatkannya saja itu waham. Koyo ora yakin, paham nggih? Jadi orang sampai ana wong golek donya atau istilahnya cari uang itu pun dia dalam perjalanan mencarinya kan juga enggak yakin iki untuk kira-kira piro ya enggak ala wahmin. Untuk mendapatkannya saja itu ala wahmin, enggak yakin betul. Makanya penyono kang salah. Iso wae 100%, iso wae mung 50%, bahkan bisa jadi apa yang diusahakannya gagal. Kayak wong dagang mawon modal banyak-banyak itu belum tentu untungnya juga banyak. Bahkan seringkali kejadian sing wis ngetokno modal bolak-balik, montang-manting rono rene, barbarane bangkrut. Padahal dia harapannya apa? Dari modal yang banyak tersebut harapannya mendapatkan income yang lebih banyak. Berarti wahwa min tahsiliha ala wahmin. Dia untuk menghasilkan dunia saja tuh gak yakin. Hasilnya itu gak meyakinkan. Kayak nek sampean dolanan saham ya. Saham seperti itu. Kita harapannya udah kok 10 juta. Harapannya wah nanti naik. Untuk tahun depan bisa 11-12 juta. Barbarane saiki sahamnya menurun terus ya, merosot terus ya. Kalau terus piye kira muda-muda kan itu ala wahmin. Begitu juga wa minal intifa'i bima hasala minha ala syakin. Dan dia ketika sudah mendapatkannya saja, mendapatkan dunianya saja, itu dia enggak yakin bisa mengambil kemanfaatan. Wes untuk duit, iki kira-kira nggo apa? Nggo nikmat apa nggawa rumah sakit, ya enggak? Kira-kira nek go rumah sakit itu apa bermanfaat? Kan enggak jadi foya-foya. Padahal orang itu kalau mengumpulkan dunia itu kebanyakan itu ya untuk membahagiakan dirinya sendiri. Wes entuk lho. Iki kira-kira manfaat ora? Bahkan sing sering nek misalnya sering lunga-lunga ya entek kanggo bensin, entek kanggo nguyuh ning gene SPBU ya. Lu kan bayar saiki nek bayar ning gene anu ya. Kencing mawon. Berarti yang duit yang 2.000 itu aja, wah ternyata manfaatnya kagak nguyuh tok. Apakah itu bermanfaat? Kan elek kan hasilnya. Kemudian wa min tarkiha wal khuruji minha alal yakin. Dan dia sendiri tuh ya yakin bakal keluar dari dunia alias mati. Apa ya kira-kira dong omahe magrong-magrong nek mati omahe digawa ning gene kuburan. Mangsamu keong ta ya. Ini ngonton kan, yuyu rumpung tahu apa? Tahu arti yuyu rumpung tahu ora iki kanca-kanca. Gembol omahe digawa gini apa kuburan kan ndak yakin. Makanya mencari donya iku gak usah ngoyo-ngoyo ngono lho. Santai wae. Nek entuk ya alhamdulillah, ra entuk ya alhamdulillah. Jatahnya itu ada. Wong apa namanya? Kalau dalam istilahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, rizki iku apa? Rizki itu yang kita makan, yang kita rasakan, yang kita pakai, yang kita konsumsi. Kelebihannya itu belum tentu rezeki kita. Kayak misalnya sampean, iki rezekinya sampean, alhamdulillah semangan. Iku rezekinya sampean. Tapi kan gini lemarimu ono dompet. Bisa jadi kan nanti diutang karo kancamu kan. Berarti ora rezekimu meneh ya gak? Atau mau di maling kancamu. Kira-kira rezekimu apa ora? Ya enggak, ya rezekine sing maling kan gitu. Ya seperti itu. Apa misalnya, kanggo nyumbang kancane sing lara. Ya, kira-kira jadi rezekimu apa ora? Mboten. Jadi ya rezeki itu kalau menurut ahli sunnah wal jamaah ya yang kamu konsumsi itu, yang kamu pakai, yang kamu rasakan, yang kamu nikmati. Selebihnya bisa jadi milik orang lain. Ya itu terjadi betul di kehidupan kita sehari-hari. Wong tua golek duit akeh kanggo anake. Wong tua ngoyo nak golek nafkah kanggo bojone, kanggo skincare bojone, ya kan? Ayo kanggo wedakane bojone, wesal. Jadi enak ibu lagi seperti raine sih dipupuri dhisik. Ben macam untuk ulfa.
Dan macam itu ulfa. Yes, paham ya? Jadi ternyata uang yang kita miliki rasanya milik kita itu pun belum tentu milik kita. Bahkan kalau sampean memang menjadi muslim yang taat, ternyata di harta kita itu ada 2,5% yang harus dizakati. Bukan milik kita lagi enggak? Iya bukan, makanya enggak usah ngoyo. Malah nek kakean golek donya kakean donya ya kerepotan le zakatan. Ngitung terus mumet dasmu. Bon, paham nggih? Makanya itu sungguh mengherankan. Wong kok golek donya padahal dia yakin bakalnya mati. Dan ketika mati pun nanti hartanya menjadi rebutan ahli waris. Dan itu kan terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Bon, lanjut. Wa qala radhiyallahu anhu man utawi sapane wong. Man utawi sapane wong ta'awwada iku terbiasa sapa man. Nggih, ta'awwada iku terbiasa nggih, bener ah? Ta'awwada iku terbiasa sapa man naqdha. Iki kok ilang anuku. Naqdal azaim. Naqdal azaimi ing batalake azam, keinginanku kuat. Azaim pira-pira azam. Naqdal azaimi ing batalake pira-pira azam keinginan kuat. Hila mongko den tutup. Hila mongko den tutup bainahu ing dalem antarane man. Hila mongko den bakal den tutup bainahu. Apa ding nggih? Apa ing dalem antarane man wa bainal ghanaimi lan ing dalem antarane pira-pira ghanaim iku apa? Ghanaim iku apa? Wedhus, bukan. Naim. Kok terus sih? Mbok kon waduh, iki lah makanan berat, Bro. Jengkol nggih. Apa? Wah, parek aku biasanya gak maem. Ya gampang nanti. Aku ora setuju jul ngene carane. Wis lumayan ya, wis rada gering sithik iki aku. Ya Lil. Temenan medul 3 kilo aku. Sami-sami begini-gini. Susumu sudah gede kabeh. Wa bainal ghanaimi lan ing dalem antarane pira-pira keberuntungan. Nah, wa bainal ghanaimi lan ing dalem antarane pira-pira keberuntungan, ora pira-pira naim. Nek naime kakean ya bingung awake dhewe. Ku sendiri, ku berdiri kabeh nanti. Nah, ini adalah bagi orang-orang apa ya namanya? Motivasi bagi kita kalau ada kesempatan. Kalau ada kesempatan baik. Kata beliau, man ta'awwada naqdal azaim, barang siapa yang terbiasa untuk meninggalkan tujuan-tujuan baiknya, untuk menggagalkan rencana-rencana baiknya. Ono wong pengen ngapal ke Quran, rak sida, males ah kancaku ora apal wae kok. Misale ngono. Ono wong pengen ngebarno alfiyah, rak sida. Kami kan awalnya itu kan tujuan baik awalnya, tapi digagalkan. Dia sering menggagalkan tujuan-tujuan baiknya. Maka apa yang terjadi? Hila bainahu wa bainal ghanaim. Maka semua kesempatan itu akan hilang. Dihalang-halangi karena dihalang-halangi oleh kelakuannya sendiri. Makanya untuk ambil kesempatan itu bukan kita menunggu operan bal iki ora. Ya kudu gerak barang, Bro. Ibaratnya kalau sampai di ngarep gawang itu kan juga nunggu kesempatan. Dan kesempatan apa sampai tengok-tengok ngarep gawang terus ya nggak mungkin. Iku om iku apa skill nol ya, akurasi nol masalah ya. Makanya ibarat filosofi bal-balan itu bisa diterapkannya. Nek wong sing sering melayu, sering apa gocek bal dan segala macam itu kesempatannya untuk apa baik itu lebih banyak. Nek koboi ku ora nggo giring iku nerak wong. Sikil tok iku. Nangis nggih. Kaget ta gandeng.
anu diwangsulke Mbak Una enggak apa-apa. Nanti ketok dulu ya. Ya. Maka ya itu tadi, oke apa orang yang selalu menggagalkan niat baiknya itu ya kesempatan itu semakin tertutup, tidak ada lagi celah untuk menuju kebaikan. Ini kalau konteksnya duniawi, tapi kalau konteksnya yang dalam masalah tasawuf iku perkara kita untuk wani jegur mlebu as-suluk ilallah, mlaku ring nggone Gusti Allah. Jadi banyak sekali kita itu merasa enggak pantas mlebu torekoh ya. Merasa enggak pantas untuk ikut baiatan torekoh. Karena pikiran kita nek mlebu kono ku wiridane akeh awakku ora kuat, engko nek wis resik, nek wis carane istilahnya kelakuanku wis apik. Kaya wong nganggo hijab wong wedok ya. Wong wedok lho ya, aja nganggo hijab sampean bul. Wong wedok iku kan ngono iku ya. Kadang ada orang perempuan yang baru mau pakai hijab kalau dia ngomongnya menunggu hidayah dari Allah. Kan ngono. Loh emang dia sekarang sesat kan gitu kan. Yang menyesatkan siapa? Tak tahu kalau hijab itu hidayah kenapa ditinggalkan kan gitu. Ayo jangan takut untuk melebu torekoh. Jangan takut untuk baiatan torekoh. Justru dengan orang-orang torekoh ini akan lama-lama menuntun kita kepada al-wusul ilallah. Sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'rifatullah, ma'rifat. Kita ini kok masuk ning donya iki salat ora pernah nikmati enake salat. Salat kok ora tahu sing jenenge salat ngasih nangis-nangis. Artinya nangis karena eling dosane, mengharap rahmat, mengharapkan ampunan, mengharapkan surga. Kan enggak pernah seperti itu. Bagaimana cara kita bisa seperti itu? Ya malah butoreko jegur gitu loh. Jegur. Makanya jangan sampai niat baik kita pengen menjadi lebih baik itu terbentur karena gaya lifestyle hidup kita belum sampai seperti itu. Nanti kita akan dituntun. Nanti kita akan dituntun sama mursyidnya, sama orang yang nuntun. Intinya jangan merasa malu untuk ikut untuk ikut orang-orang yang suka dzikir. Orang-orang yang suka mencari ma'rifatullah. Paham nggih? Pun. Wa qala radhiyallahu anhu. Idza ta'atsna likane ngajak. Idza ta'atsna likane ngajak ka ing sira. Ka ing sira sing ngajak sapa nafsuka. Nafsuka apa hawa nafsu ira? Idza ta'atsna likane ngajak ka ing sira nafsuka apa hawa nafsu isira ila syahwatin marang syahwat. Kenapa di sini ada contoh-contoh kalau syahwat ya? Sebentar. Aktif udah ya. Bentar nggih. Oke, makasih. Nanti mau. Idza ta'atka nalikane ngajak ka ing sira nafsuka apa nafsu ira ila syahwate maring syahwat. Wa syaghalat lan nyibukake apa nafsu. Wa syaghalat lan nyibukake apa nafsu ka ing sira. Ka ing sira fa iyyaka mongko ati-ati ya sapa sira. Fa iyyaka mongko ati-ati ya sapa sira. Antakula ati-ati ing apa? Antakula ing yen to ngucap sapa sira. Antakula ing yen to ngucap sapa sira. Ngucape piye? Ujibu bakal apa ya? Ujibu jawab yo ya, paham nggih? Bakal jawab sapa ingsun. Ujibu bakal jawab sapa ingsun ha ing nafsu. Ujibu bakal jawab sapa ingsun ha ing nafsu fi hadi ing dalem ikilah syahwat. Fi hadi ing dalem ikilah syahwat. Wa ufarrighu lan bakal ngosongake sapa ingsun. Wa ufarrighu lan bakal ngosongake sapa ingsun
al-qalba ing ati. Al-qalba ing ati min mutalabatiha saking pira-pira tuntutane nafsu. Min mutalabatiha saking pira-pira tuntutane nafsu. Kenapa gak oleh muni ngono? Fa innaka mongko sak temene sira. Fa innaka mongko sak temene sira in ajabta nalikane jawabi. Jawabi alias menuruti. Nganut. In ajabta nalikane nuruti jawabi sapa sira ha ing nafsu. Ha ing nafsu ilaiha maring syahwah. Ilaiha maring syahwah. Da'at mongko bakal ajak apa nafsu. Da'at mongko bakal ngajak apa nafsu ka ing sira. Da'at mongko bakal ngajak apa nafsu ka ing sira ila a'dhami minha. Ila a'dhami ing marang perkara kang luwih gedhe. Ila a'dhami marang perkara kang luwih gedhe minha tinimbang saking syahwah. Minha tinimbang saking syahwah. Nah, ini bagi orang-orang yang model seperti kita yang gampang tergiur oleh godaan nafsu. Tadi kayak saya katakan setan itu selalu dikambing hitamkan. Padahal dalam diri kita sendiri itu ada sisi kejelekan yaitu yang namanya nafsu. Di sampingnya ada hati nurani. Nafsu itu ya api kecil lah istilahnya. Tapi nek dikompori ya dikipas-kipasi ya suwe-suwe ya bulat-bulat gede. Nah ini dikatakan idza ta'atka nafsuka kata beliau, jika memang pada suatu ketika nafsumu itu ngajak kamu untuk melakukan syahwat, melakukan hal ya kalau namanya syahwat itu istilah dalam kitab maupun Al-Qur'an, hadis meni syahwat itu konotasinya hal-hal yang jelek, perkara sing mungkar. Syahwat ki apa ya? Misale apa ya syahwat itu? Apa? Yes ngono. Nonton Ulfa. Ya, misalnya. Saya juga lupa wajahnya Ulfa seperti apa. Pernah dikirimi Mas Arifin ya. Ya itu kan masa lalu. Kalau sekarang mau diulangi lagi ya. Ya, idza ta'atka nafsuka itu tadi. Jika suatu saat nafsumu itu ngawe-ngawe, ngajak-ngajak diri kita ya. Suatu saat nafsu ngajak-ngajak diri kita kepada hal yang buruk. Maka jangan sampai kita itu menjawab, tak turuti as. Untuk sekali-sekali tak turuti. Nanti habis itu ufarrighul qalba. Nanti setelah itu saya tidak akan nuruti lagi-lagi dan hati saya akan kosongkan untuk tobat maring Gusti Allah. Kan ana sing muni ngono, wis ra apa-apa maksiat kok sesuk poso wae kok, sesuk tarawih terus pokoknya. Kataman Quran terus pokoknya kan misalnya kan seperti itu. Maksiat sithik-sithik lah ngono. Maka kalau bisa jangan kalau bisa harusnya jangan dijawab, harusnya jangan dituruti. Karena apa? Fa innaka in ajabtaha ta'atka ila a'dhami minha. Jika kamu sekali menurutinya, maka dia akan menuntut yang lebih dan mengajak pada yang lebih besar. Dosa yang lebih gede. Paham enggak ya? Jadi ya ikulah kayak wong mesum-mesum itu deloken. Wong mesum itu kan awalnya ya chattingan. Setelah chattingan aku ora paham pap ya. Tapi dikandani jilbu ya tak ya apik pap ya. Kayak chattingan terus berarti pelaku kamu ya, Bu. Terus lama-lama apa ya? Saya pap dan apalah. Tapi kok penjenjane ya? Nah, ski dipapap dah apa? Ya kan lama-lama kan ke sana kan arahnya itu yang pengalaman Mas Ibul itu ya. Nah, pengalaman. Jadi kan ngajak sidik-sidik, gak bakal kan kamu sama cewek itu langsung nyeruduk merkosa kan gak mungkin itu. Biasanya ya dirayu-rayu, kemudian lama-lama terus dipegang-pegang apanya lah. Sampai yang terjadi apa yang kemarin itu sing apa paraan ya.
para A01 itu. Nah, itu. Wajahnya persis ibu loh. Ayo. Allah Gusti. Watake ibu lek wingi liburan niku ijab kabul itu. Oh ya ora ya. Apamu iku Bu kok mirip ibu. Iya. Ya itu contoh yang paling gampang. Artinya sampean bisa nalar nggih. Wong syahwatan niku saka sithik-sithik. Ora mungkin langsung syahwat bus niku kan langsung nyeruduk kan enggak mungkin. Makanya jangan sampai dituruti. Kalau kamu itu memang baik kayak Mas Ibul itu takwa Allah betul. Dijak chattingan sama cewek ya ukhti naudzubillah astagfirullah. Itu kan hanya misalnya tapi dia kan enggak gitu kan. Ya ukhti betapa cantiknya dirimu gombalmu kiyo pun. Intinya jangan sekali-kali kita nuruti syahwat. Ono sing nesu dah. Orang lewat biasa santai. Gak apa-apa. Pun. Lanjut nggih. Majlis tambah gayeng ini. Wa qala lan dawuh sapa Imam Haddad. La yablughul 'abdu haqiqatal iman. La yablughu ora bakal tumeka, tutuk. La yablughu ora bakal tumeka tutuk al-'abdu sapa kawula. Al-'abdu sapa kawula haqiqatan imani ing sejatine iman. Ngapunten niki gak nolak tapi boleh. Sapa Mas Akram. Tapi nggo duite Akram nak duite sapa iki? Sing iki lho. Ulfan neh. Coba, aku gak nolak tapi matur suwun di mimik mawon. Iki aku sono sak teko ini. Aku mau niat aja no. Iki, lagi suatane. Irungnya biasa guys, irungnya biasa. Anak-anak gini sama ya, sing numbas ke sinten ya. Kita lanjut nggih. Haqiqatal imani ing sejatine iman hatta yajida sehingga nemu sapa abdu. Hatta yajida sehingga nemu sapa abdu fi muamalatil haqi ing dalem berhubungan kelawan Gusti Allah zat kang maha hak. Fi muamalatil haqi ing dalem berhubungan marang Gusti Allah zat kang maha hak. Ya jitu nemu ing apa? Ma ing barang. Tak baleni meneh hatta ya jita sehingga nemu sapa abdu fi muamalatil haqqi ing dalem berhubungan karo Gusti Allah zat kang maha hak. Nemu ing apa? Ma ing barang. Ma ing barang ya jitu kang nemu. Ya jitu kang nemu ahlu syahawati sapa ahli syahwat ahli maksiat fi syahawatihim ing dalem pira-pira syahwate ahli syahwat fi syahawatihim ing dalem pira-pira syahwate ahli syahwat minal ladzati bayane saking enak minal ladzati bayane saking enak wal halawati lan manis enak manis wal halawati lan manis. Nah, ini tentang masalah kenikmatan halawatul iman. Jadi sejatinya keimanan itu seperti apa? Memang kita itu perlu latihan, seperti itu tuh perlu latihan. Tidak boleh terlalu nyaman dengan keimanan yang sudah kita miliki. Artinya iman itu kan bisa yazidu wa yanqus. Kita dalam ahli sunnah wal jamaah yakin bisa tambah bisa kurang. Ketika kondisinya sedang sedang dalam kondisi yang taat, konco-koncone ketok di salat iku melu semangat. Yazidul iman, tambah imane. Tapi ketika konco-koncone do melu maksiat ya melu, itu yang kusul iman. Makanya dalam masalah keimanan itu memang kita tidak bakal mungkin sampai imane para nabi dan rasul. Karena piye para nabi para rasul itu imannya tuh bener-bener werah Gusti Allah.
Kanjeng Nabi pirsa Gusti Allah. Nabi Musa ngobrol Gusti Allah. Nabi Ibrahim jadi kekasih Gusti Allah. Jadi peringkat iman yang paling tertinggi top 10-nya sudah diambil sama para nabi, para rasul. Dan kita nggak bakal sampai itu. Yang bisa di bawahnya itu ilmannya para wali. Wali itu sejati nggak pernah lihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman merasa ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini loh, ngerasa Gusti Allah ki wujud itu angel. Karena gimana pun kan kita nggak merasa ada CCTV kan. CCTV ini aku gak ketok kok. Maksudnya malaikat itu mau. Malaikat Raqib Atid. Makanya kata beliau, seorang hamba itu tidak akan bisa mencapai keimanan yang sempurna kecuali dia bisa menemukan kelezatannya iman sebagaimana orang-orang yang maksiat itu merasa nyaman ketika bermaksiat. Wong maksiat itu kan biasanya krana nuruti hawa nafsu. Nafsu menginginkan sesuatu yang nikmat, ada candu di sana, ada ekstasi di sana istilahnya, narkoba, drugs. Jadi wong ikuti hawa nafsu ku ya walaupun pada akhirnya merasa berdosa, tapi kan ketagihan. Ketagihan lah mboten. Ya kan? Ketagihan. Maka kalau kita kok ngibadah kok ora ketagihan, berarti kita belum iman betul-betul. Kita hanya sekedar menunaikan. Bahkan kalau sholat hanya menggugurkan kewajibannya sholat. Nikmatnya sholat orang nikmat. Pokoknya aku sholat usolli fardhu subhi arba'a rakaatin misalnya. Karena apik karo Gusti Allah karepe. Susuk ben susuk ora dipaedo. Nah, misalnya seperti makanya kalau kita tuh jangan aneh kalau ada ceritanya Imam Abu Hanifah kalau sholat tahajud ribuan rakaat. Imam Ghazali tawaf. Tawaf itu jalan loh. Ora sholat loh. Tawaf itu jalan. Kalau jalan kan mripate ngerti rono ngerti rene. Itu nikmat sampai ribuan tawaf, sewu tawaf. Terus Imam Haddad sholat duha 200 rakaat. Apa-apaan itu? Kita aja 8 rakaat. Loh iya kan? Ya apa-apaan? Kok bisa seperti itu loh? Kemudian apalagi? Ceritanya Sayyidina Ali, Sayyidina Umar yang ketika ditusuk itu kerasa loro tapi ketika sholat kayak orang ngefly. Sholat kok iso ngefly bayangno. Kalau kamu mau lihat ngefly-nya para salafus saleh itu ya mereka seperti itu. Kayak siapa lagi? Al-Imam Ali Zainal Abidin, Sajjad, ahli sujud. Itu beliau tuh gak mau mengakhiri sholatnya kalau assalamu alaika ayuhan nabi belum dijawab sama kanjeng Nabi salamnya. Pejal. Sholat ngenteni kanjeng Nabi, ya sampai ngono iku lho rasane ngibadah. Padahal itu kan barang gaib itu. Barang gaib. Kayak berarti apa ya? Pandai-pandai berfantasi. Pandai-pandai untuk apa? Meningkatkan iman itu caranya berfantasi. Tapi bukan halusinasi. Itu halu itu, ya. Jadi bayangno, sholat ribuan rakaat, nulis kitab ribuan kitab. Itu kan semuanya ibadah kabeh. Kok kuat yo? Ekstasi, Bro. Candu di situ. Makanya jangan pikir wah 23 rakaat ya abote ngono meneh 1000 rakaat. Kan ngono pikiranmu. Jangan dipikir seperti itu. Sholat bagi mereka itu candu gitu loh. Sholat bagi mereka itu minuman keras, memabukkan. Nah, kita kalau kita bisa sholat sampai mabuk, wah. Saya yakin sholat subuhnya ora tangi matahe. Kanca-kancane wis salam ndek ijik sujud. Iku. Kancane salam langsung ngaduk melu salam, tahiyate dipercepat. Iku beda ya. Ana adzan langsung sholat madhep ngidul. Iya. Nah iku sih pekok wae. Paham nggih? Jadi aja bayangke jumlah rakaatnya, jangan. Mereka merasa nikmat, ekstasi. Apa istilahnya? Candu di situ. Makanya kalau kita pengen bener-bener hakikatul iman, mendapatkan iman yang sejati itu kalau ngibadah ya rasanya kayak ketemu kekasih. Tapi sayangnya kita belum sampai makom itu, susah betul. Paling pun kalau bisa itu sama yang benar-benar wujud di hadapan kita. Kalau sampean punya ta'alluq kuat dengan
kiai, ta'aluk kuat dengan guru, itu nek ketemu luar biasa senengnya. Keparanan guru, keparanan yaine, dirawi yaine, ku seneng ra karuan sampai bingung arep lapo bingung. Pokoke alhamdulillah ngono tok. Arep ngomong itu ekstasi. Kayak gendengnya seperti itu. Kalau para sahabat ya, para sahabat ngerti Kanjeng Nabi, ku seneng ra karuan. Sampai ono sahabat itu kerjaannya tuh bendino cuman lihat Kanjeng Nabi. Sebelum ke pasar, Assalamualaikum Kanjeng Nabi, waalaikumsalam. Pamit Kanjeng Nabi. Padahal ora bapak ya. Pamit kayak arep lunga sekolah sing sangu. Pamit. Nek mulai ya pamitan karo Kanjeng Nabi. Ditanya, "Kenapa kamu seperti itu tiap hari?" Yo, kula mangke nek mlebu swarga, nek misale kula mlebu swarga, saya yakin swarga saya enggak sama dengan jenengan. Karena jenengan nabi. Sampai seperti itu. Akhirnya kan almar'u ma'aman ahabba. Ya ngoten niku. Kalau kita bisa ibadah, merasakan ibadah itu seperti candu, wah enak ya. Tapi kita kan merasakan ibadah itu enggak seperti candu. Nek kono-kono alhamdulillah kita enggak seperti kono-kono nggih. Di sini sholat masih standar lah. Tarawih 23 rakaat walaupun saya lihat dari jendela ada yang telat. Ya Adib mau telat. Rakaat keempat telat bola apa itu mau. Saya lihat tadi. Saya itu sholat enggak seperti mereka para ulama salaf. Ngerti-ngerti kok kene. Makanya ini nanti digeser sedikit biar enggak ketok. Karung-karung ngilo ya. Ono jendela iki iso ngilo, iki sing telat, iki sing nek takbir paling keri ya ketok lah. Ketok. Artinya gini, kita kalau sholat itu masih normal ya, masih normal sekitar 40-an menit, 45 menit itu normal. Ya gak nikmat-nikmat betul tapi ya ono nikmate ya, ono nikmate. Tapi nek gone kono-kono, nun sewu sholat kok ngasih 23 rakaat 6 menit. Itu di Indramayu baru tahun ini. Biasanya tuh 7 menit, Pak. Di wawancarai Lambe Turah. Biasanya 7 menit, ini kami percepat karena Covid. Ya Allah. Ada unsur Covid-nya, Bro. Maka kami kurangi 1 menit biar cepat. Untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Aku ya Allah, Covid menjadi apa namanya kambing hitam. Jadi kayak ngono iku salat menggos sih modal apa ya kira-kira. Gusti Allah nek ngerti ngene kelapo cah iku. Malaikat ya bingung ki lapo ya. Maca apa ya Allah. Jadi belum orang-orang yang seperti itu saya kira, saya bukan suudzon tapi saya rada yakin kalau mereka itu salat model seperti itu ngejar cepet. Enggak menemukan halawatul iman, tapi mereka mengharapkan pahala yang maksimal dalam waktu yang cepat dan efisien mungkinan itu. Mula ono swarga iku gratis. Said Muhammad Alawi ngendikan al jannah mahya balas. Swarga itu gak gratis, Bro, perlu perjuangan. Kalaupun dibayar dengan pedang saya siap kata Said Muhammad ya Allah. Pun pokoknya selama kita ngibadahnya kok ije dang tes aja arep-arep halawatul iman itu susah. Kok arep halawatul ilmu, tadabbur apa yang kita baca pun gak nyampe. Saya sampai terganggu gara-gara lihat jendela ini. Biasanya nek jaga aku masalah saya terus terang bisa khusyuk karena agak mikir apa-apa. Iki sekarang ada suara anak kecil, kemudian delok cah iki ngene iki sebule salat. Wes ngono mike adoh misalnya seperti itu ya Allah. Enggak halawah lagi sekarang. Gara-gara kalian sih ya. Waqala radhiyallahu anhu al-ma'unatu. Itu enggak pakai ain ya. Kalau pakai ain itu cukup. Al-ma'unatu. Ma'unah dengan ma'unah itu beda. Kalau ma'unah itu pertolongan. Kalau ma'unah apa? Al-ma'unatu utawi beban. Beban berat. Beban ini ya berat. Al-ma'unatu utawi beban fi kitmani sirri. Ing dalem sir sapa ya. Sikit manis sirri ing dalem ngumpetake rahasia. Ya ajus metu. Sikit manis sirri ing dalem ngumpetake rahasia. Aqallu iku luweh ringan. Aqallu iku luweh ringan minal maunati tinimbang saking beban. Aqallu iku luweh ringan minal maunati tinimbang saking beban
fi takhawufi ifsyaihi ing dalem meden-medeni nyebar sir. Fi takhawufi ifsyaihi ing dalem meden-medeni nyebar sir. Mimman saking wong. Mimman saking wong tutli'u kang aweh weruh sapa sira. Tutli'u kang aweh weruh sapa sira hu ing man hu ing sir. Hu ing sir alaihi ing atase man. Alaihi ing atase man. Ini masalah rahasia. Masalah rahasia berarti bisa jadi muamalah ya. Gini, kata beliau beban ini berat ketika ada orang yang dicurhati atau dikasih rahasia yang berat besar dan memang tidak boleh disebar-sebarkan. Itu kalau beban menjaga rahasia, jadi menjaga rahasia, ngumpet ke rahasia itu lebih ringan daripada ada beban untuk tidak menceritakan kepada orang lain. Paham enggak? Sampean gowo rahasia itu lebih ringan daripada ada tanggungan ojo ngasek diceritakno wong liya. Soalnya bagaimanapun nek nampa ki gampang, tapi nek arep nguntup metu ora oleh. Kayak orang arep ngising tapi ora nemu toilet. Piye jal? Rasane ora enak. Jogo rahasia iku rasane ora enak. Makanya dalam hal muamalah ini kita ndak usah pegang rahasia-rahasia los mawon ya, biasa mawon. Ya, kalau pegang rahasia itu buat apa? Pada akhirnya kalau ketahuan seperti Ulfa sama Arifin itu kan kasihan juga. Saya sih nggak mau menyebarkannya, tapi sudah tersebar mau bagaimana lagi kan? Berarti sudah konsumsi publik ya. Jadi beban saya sudah hilang gitu ya. Artinya sampean itu sudahlah, nggak usah cari rahasianya orang-orang. Paling enak itu urip wis muamalah biasa mawon, ndak usah sampai menjadi orang yang khusus itu. Orang yang menjadi yang menjadi rujukan orang banyak. Sisa akiku kiai-kiai yang kasihan itu habaib. Seringkali mereka itu mendapatkan curhatan yang istilahnya memberatkan diri mereka. Dia masih dakwah tapi diomongi perkara sing ora dakwah. Ada beberapa waktu lalu, ini saya nggak sebut nama, tapi saya yakin kita semuanya kena. Ada si Fulan ini kiai besar. Kiai besar ini itu ta'aluk betul sama seorang habib. Suatu hari kiai ini juga kiai disowani sama seorang wanita. Wanita ini curhat masalah keluarganya. Tapi kiai ini jawab, ya saya doakan sajalah, semoga solusinya ada. Tapi setelah pertemuan sama wanita ini, disowani wanita ini, itu malah terbawa, kayak kiling-kilingan terus dengan rahasia, bukan dengan orangnya, tapi dengan rahasia yang disampaikannya. Kan berat. Akhirnya dia nggak kuat, matur sama gurunya. Lalu malah gurunya lebih parah lagi ngendikan, mungkin karena ada isyarat ilahiyah atau isyarah nabawiyah. Gurunya itu toreko. Gurunya menghentikan, itu jodohmu yang asli. Biasa. Nek pengen roh jodohmu dunia akhirat yo sing iku. Padahal dia udah punya anak, udah punya istri, udah punya pondok. Ngeri lah. Nah iya ini rahasia. Akhirnya bingung dia. Loh, saya kesini minta solusi biar dilupakan dengan si fulanah yang membawa masalahnya, artinya nggak mau nanggung beban kok malah diomongi kayak ngono. Akhirnya dia bingung. Kalau sampai ketemu gurunya 3 kali 4 kali ngendikan yang sama. Kalau kamu mau tahu jodohmu dunia akhirat ya itu. Sampai pada akhirnya ketemu yang terakhir sama gurunya ngendikan, pokoknya saya sudah ngingetin kamu loh ya, jodohmu itu. Nek ora mbok kawin ya ora urusanku meneh. Bahasane ngono. Bingung sebagaimana. Kowe kiai ini kan beda cerita. Wah siap. Juwingkrak kowe ya. Petakilan lho. Kaya ulil tak tawani wis kudune kowe kawin karo si fulana. Misale kaya ngono. Wis beda cerita. Wis untuk Sarifah golek wong liya wis seneng deh.
Ya, seperti itu, beban ya. Awalnya menerima rahasia malah menjadi beban. Hingga akhirnya beliau secara diam-diam nikah, ya tanpa ketahuan sama istri yang sepuh. Dan ketika ketahuan ya akhirnya geger. Dan memang beliau itu masih sangat cinta betul sama istri yang sepuh, cuman gara-gara dereke dawe gurune akhirnya enggak kuat menerima beban tersebut, akhirnya beliau tuwfiya ila rahmatillah kabundut. Tapi husnul khotimah bagus. Tapi ngono lho, beban kon kawin malah susah bejal. Kon kawin meneh malah susah. Beda dengan kita, harapan ya Allah saya pengen dikon kawin bersemi video misalnya kan ngono. Nah itu. Jadi membawa beban rahasia itu memang berat. Apalagi rahasia ini tidak boleh disampaikan kepada siapapun. Itu lebih berat lagi. Paham ya? Paham. Ini juga berlaku ketika orang yang sedang suluk ilallah, sedang torekoh atau sedang menuju ma'rifatullah. Biasanya wong sing masuk ke torekoh itu biasanya dikasih amalan, wiridan sama guru-gurunya. Nah ketika amalan itu diistiqomahkan, nanti keluar yang namanya athar dari atharul wirdi, athar atau efek samping dari istiqomahnya dia melakukan wiridan. Biasanya cocok kadang firasatnya kuat. Wah, nah ini seperti itu jangan sampai disampaikan kepada orang lain, sampaikan sama gurumu. Itu pun kalau nyampaikan ke guru juga dengan bahasa yang tawadhu, gak boleh dengan bahasa yang ngungkuli gurune. Ya, bahaya saya kemarin setelah dapat amalan ketemu kanjeng Nabi bahaya. Ini kan ngece gurune. Siapa kamu kok nggak ketemu kanjeng Nabi kan seperti itu. Jadi mending dirahasiakan sajalah hal-hal yang berkaitan dengan mistis-mistis seperti itu dinikmati sendiri. Pun angel ya. Wis ora usah dipikir-pikir. Angelan aja mikir kawin loro telu. Ije kuat ta mboten iki? Kuat nggih? Nggih. Tambah 2 lagi insyaallah selesai. Wa qala radhiyallahu anhu adallu dalilin utawi sak bener-benere dalil. Sak cetha-cethane dalil, paham ya? Adallu dalilin utawi sak cetha-cethane dalil. Ala kamali aqli rajuli ing atase sempurnane akale wong lanang. Ala kamali aqli rajuli ing atase sempurnane akale wong lanang alias ora bodoh. Sana uhu iku mujine rajul. Sana uhu iku mujine rajul. Ala aqranihi ing atase pira-pira koncone rajul. Aqron itu konco yang umur sepadan, nggih. Qorin itu konco sing umur sepadan. Konco seumuran berarti nggih. Sana ala aqrani ing atase konco saumurane rajul. Wa adallu dalilin nan utawi sak cetha-cethane dalil. Ala tawadhu'ihi ing atase tawadhu'e rajul. Ala tawadhu'ihi ing atase tawadhu'e rajul. Ridhahu iku ridhone rajul. Ridhahu iku ridhone rajul bitakhiri kelawan den kerekake. Bitakhiri kelawan den kerekake. Fi mautinin ing dalem panggonan. Fi mautinin ing dalem panggonan yastahiqu kang berhak sapa rajul. Bentar. Yastahiqu kang berhak fihi ing dalem mautin. Yastahiqu kang berhak fihi ing dalem mautin at-taqdimu apa dhisikake. At-taqdimu apa dhisikake. Wa adallu dalilinan utawi sak cetha-cethane dalil. Ala ikhlasihi ing atase ikhlase rajul. Adamul mubalati iku ora anane peduli. Adamul mubalati iku ora ana peduli, tidak mempedulikan. Bi iskhatil khalqi kelawan gawe bendu makhluk
bi iskhatil khalqi kelawan gawe bendu makhluk fi jambil haqqi ing dalem ngarsane Gusti Allah zat kang maha hak. Fi jambil haqqi ing dalem ngarsane utawa sandingi Gusti Allah zat kang maha hak. Nggih, ini terkait tentang akal, terkait tentang akhlak seseorang. Jadi kata beliau, kalau kamu pengen tahu dengan betul, ada dalilin ala kamali aklir rajul. Seseorang itu akalnya itu sempurna, dalil yang paling cetoy apa? Tana'uhu ala aqranihi. Dia mau atau dia rela untuk memuji teman-teman sebayanya atau teman-teman yang berada di peringkatnya. Jadi ngeten pripun nggih. Ketika muamalah niku ada orang dan mungkin sebagian besar dari kita itu kita pengen menonjol ya. Kita pengen menjadi number one, menjadi selalu yang terdepan, menjadi pusat perhatian. Nah, kalau pengen tahu orang yang paling betul, akalnya paling jernih, orang yang pikirannya paling waras, itu justru dia tidak pernah berusaha untuk menonjolkan dirinya sendiri. Dia selalu, oh jangan tanya saya, yang alim itu fulan. Jangan tanya, kalau masalah ini jangan tanya saya, yang alim si Ibul misalnya. Nah, ini kalau Majlis Lihalihah itu bukan milik saya, miliknya Mas Ibul ya seperti itu. Sebagaimana ini ada orang nanya, Ulfa itu miliknya siapa? Oh bukan milik saya, Arifin bilang seperti itu. Itu miliknya Mas Koboy. Karena dia yang lebih pantas misalnya seperti itu. Oke? Paham ya? Jadi kita itu punya watak selalu pengen menonjol. Jadi ketika ada orang kok tidak pernah berusaha untuk menonjolkan dirinya sendiri, tidak pernah mempromosikan awake dhewe, maka itu dia akalnya betul-betul sempurna. Karena dengan itu dia tidak terlibat pada persekutuan, tidak terlibat pada perselisihan. Kayak dene Mbah Yai Arwani. Mbah Yai Arwani itu bahrul ulum ya. Segoronya ilmu-ilmu, kabeh ilmu ana ngene Mbah Yai Arwani. Tapi kan kita sering mendengar cerita dari Abi atau masyayikh yang lain. Hentikan ketika ada orang nanya masalah fikih sama beliau dan kita yakin beliau bisa untuk menjawab itu, beliau mengarahkan nek tanggal iku amun kalih kula sampe Batur. Padahal Batur secara anu nggih muridnya lah kasarannya seperti itu, bisa dikatakan muridnya. Teh mboten. Jadi tidak berusaha untuk wah pokoknya sing pinter aku dhewe, wah pokoknya sing ganteng aku dhewe, wah pokoknya sing alim aku dhewe, enggak seperti itu. Berusaha untuk bagi pujian agar orang lain juga mendapatkan posisinya yang layak. Kan ngoten, paham nggih? Jadi itu kalau kita pengen ngerti orang itu sempurna akalnya apa enggak ya delok akhlaknya sama minimal sama orang-orang yang seumurannya. Tawadu apa ora ya. Kemudian beliau mengatakan, kalau kamu pengen tahu jelas bagaimana tawaduknya seseorang yang benar. Ya, ada lu dalilin ala tawadu'ihi. Tawaduknya orang, dalilnya paling cetok itu apa? Ridhahu bi ta'khir fi mawdinin yastahiqu fihi taqdim. Dia mau ditempatkan di belakang walaupun dia berhak untuk bertempat di depan. Nah, ini yang sering kita tekankan pada teman-teman, walaupun kita ini teman-teman santri punya makanah, punya makom yang tinggi misalnya di hadapan masyarakat, ya kita jangan seperti orang yang cari panggung ya. Cari panggung ya sudahlah, memang walaupun sampean memang di depan kan tawaduk itu selalu dijaga. Kalau kita pengen tahu tawaduknya seseorang itu benar-benar tulus apa enggak, kita lihat dia mau enggak ditaruh di akhir. Makanya Imam Nawawi juga salah satu ulama yang berpegang teguh ketika datang pada suatu majelis dan beliau sudah menjadi orang alim, ya kan? Tidak mau untuk duduk di depan, selalu di belakang. Dan di antaranya yang sekarang yang masih viral di antara kita yaitu al-alim asy-syahid yaitu Syekh Ramadan Buti. Beliau tuh datang ke majelisnya siapa? Habib Ali
Al-Jufri, Masya Allah, adabnya luar biasa. Sampai cari itu, searching di videonya. Pokoknya khulasatul kalam, beliau itu datang ke majelisnya Habib Ali Al-Jufri, sementara Habib Ali Al-Jufri itu bukan dari daerah, kan dari Syria. Yang di Syria kan beliau, siapa? Syekh Ramadan Buti, rela datang ke majelisnya Syekh Ramadan Buti, duduk di sana di akhir. Karena datangnya terakhir. Tapi saya Habib Ali Al-Jufri tahu yang datang Syekh Ramadan Buti dipaksa untuk ke depan. Dan di akhir dares Syekh Habib Ali Al-Jufri minta barokah agar Syekh Ramadan Buti mau memberikan tausiah. Tausiah enggak ada, beliau enggak beri wasiah. Bahkan beliau menghentikan, demi Allah saya datang ke sini itu karena saya tahu saya bodoh. Saya ini pengen memperbaiki niat saya. Ngalim, yastahiqu fihi taqdim. Dia itu berhak untuk di depan. Luweh sepoh, sahibul wilayah, ngalah karo wong neko. Ya jel. Angel tah mboten niku angel. Itu tawaduk yang betul. Kemudian kalau kamu pengen tahu orang itu ikhlas bener apa enggak, kita lihat adamul mubalati bi iskhatil khalqi fi jambil haqi. Dia tidak peduli kalau dia menyakiti para makhluk demi membela kebenaran yang ada dari Allah Subhanahu wa taala. Orang ikhlas betul. Kalau boleh saya sebut nama, nun sewu, saya bukan pendukungnya beliau, tapi kalau boleh sebut nama yang saya lihat mungkin itu Habibana Rizik bin Syihab. Walaupun secara harokah atau pergerakan politik kita mungkin berbeda, tapi dalam masalah nahi mungkar itu insya Allah beliau ikhlas. Beliau gak peduli kan masuk penjara, gak peduli. Bi iskhatil khalqi fi jambil haq. Dia gak peduli membuat marah siapapun, yang penting kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, tegaknya syariat itu berjalan. Yang dicari berarti apa? Ridhone Gusti Allah. Nek jek ana ulama ngaku-ngaku bela syariate Gusti Allah, tapi nek ngene ngarepane penguasa kok jek mencela-mencele. Wah, selfie nek ketemu karo Pak Bupati, nun sewu nggih selfie riyen nggih, misalnya seperti itu. Ini ya nun sewu belum sampai makomnya. Berarti keikhlasannya masih kadarnya mungkin 50-50 ya. Paham enggak? Kalau boleh sebut nama, mungkin Habib Rizik saat ini adalah orang yang tepat. Nyatane mawon baru-baru ini Habib Rizik niku di rutan kan, ditahan di rumah tahanan atau penjara. Baru sehari kemarin mendapatkan gelar PhD kok, ora Pizza Hut delivery ya. Pokoknya diploma pasca ya, diploma pasca. Beliau kan sudah doktor, diploma pasca dari Malaysia. Masya Allah. Jadi kalau boleh sebut nama, dia nggak peduli makhluk manusia siapapun itu benci sama dia, yang penting kebenaran dari Allah itu dipegang betul, berarti ikhlas temenanan. Tapi nek misalnya kok rak wani, yo bukan berarti tidak ikhlas. Yo ikhlasnya yo ikhlas, tapi yo iku asukutu salamah meneng ae. Ndok ati mawon ingkar fil qalbi. Paham nggih? Pun, iki rada angel bahasane. Entah sampean mau setuju dengan statement saya atau enggak, tapi kan itu hanya pandangan saya terhadap Habib Rizik itu seperti itu. Soalnya saya belum pernah lihat orang yang sevokal itu ya. Kalau dulu mungkin dalam masalah fikih di Kudus masternya atau falak itu Bahtur. Bahtur itu sampai tentang pemerintah Saudi. Iya, masalah wukuf tahun berapa itu. Beda hari, kacek sedino, disik Saudi mau disik Bahtur ngoten ngetes aku. Sampai beliau mencar sendiri jamaah dengan beberapa jamaah untuk wukuf sendiri. Padahal pemerintah Saudi menetapkan wukufnya hari ini, tapi beliau wukuf di hari yang lain. Di hari yang lain karena menurut falak, menurut itu yang benar saya gitu. Demi membela kebenaran. Iku Bahtur dulu. Kalau sekarang yang saya lihat ya Habib Rizik niku, Habib Rizik. Ya ngapunten nggih, mungkin ada yang enggak cocok. Tapi ya wallah alam yang saya lihat seperti itu. Bon, insya Allah ini yang terakhir malam ini. Ad-dunya syai'ani, ad-dunya utawi dunya syai'ani iku rong macem. Ad-dunya utawi dunya syai'ani iku rong macem. La salisa ora ana kang kaping telu iku maujud.
La talita ora ana kang nomor telu iku maujud lahuma kedue syai'ani. Lahuma kedue syai'ani. Ahaduhuma utawi salah sijine syai'ani. Ahaduhuma utawi salah sijine syai'ani hubbul mali iku cinta harta. Hubbul mali iku cinta harta duit. Wis kok harta lah. Wal akharu lan utawi kang meneh. Wal akharu utawi kang meneh hubbul jahi iku cinta gila pangkat. Hubbul jahi iku gila pangkat. Faman mongko utawi sapane wong zahida. Iku zuhud sapa man. Zuhud artinya hatinya tidak ada keterikatan sama sekali ya. Bukan tidak butuh tapi tidak terikat. Zuhud itu berarti bukan gembel ya berarti. Zuhud itu berarti bukan berarti kue itu badannya. Zuhud bukan berarti kue koprot ini badannya. Zuhud itu berarti masalah hati, bukan masalah penampilan. Dong kue koprot wah zuhud iki ya ora. Kok pekok ya dudun. Faman mongko utawi sapane wong zahida iku zuhud sapa man fil mali ing dalem bondo wal jahilan pangkat fahuwa mongko utawi man siddiqun iku wong kang bener-bener jujur. Siddiqun iku wong kang bener-bener jujur. Waman lan utawi sapane wong zahida iku zuhud sapa man fil mali ing dalem bondo. Fil mali ing dalem bondo dunal jahi ora ing dalem pangkat. Dunal jahi ora ing dalem pangkat. Apa terusannya? Fahuwa ndika ilang ya. Fahuwa murain, fahuwa mongko utawi man murain iku wong kang riya. Riya iku artinya pamer ya. Pamer. Waman lan utawi sapane wong zahida iku zuhud sapa man fil jahi ing dalem pangkat. Fil jahi ing dalem pangkat wa ahabbalan seneng sapa man al mala ing donya. Al-mala ing donya fahuwa mongko utawi man laimun iku apa ora naim ya laim. Laimun iku jorok kotor kemproh wis terserah. Naim sekarang keamanan. Laimun iku jorok kotor kemproh terserah monggo sama artinya. Waman lan utawi sapane wong ahabba iku seneng sapa man. Ahabba iku seneng sapa man al mala ing bondo wal jaha lan pangkat. Wal jaha lan pangkat kana mongko ana. Kana mongko ana asgharu uqubatihi. Apa paling cilik-cilike siksane man. Cilik utawa ringan ini mboten paham. Asgharu uqubati apa paling ringan-ringane siksane man. Hirmanahuma iku kacegah saking mal waljah. Hirmanahuma iku kacegah terhalang saking mal waljah. Pun ini khulasatul qaul, intinya inti. Nek pengen ngerti donya ku intinya inti di apa yang dikatakan sama Imam Haddad. Intinya inti dari dunia itu kata beliau ad-dunya syai'an. Intinya inti dunia itu cuman dua hal. La tsalitsa lahuma, tidak ada yang ketiga. Mau apapun itu ono misale apa ya? Ono wong korupsi, ono wong seneng wedoan, ono wong seneng iku semuanya itu intinya balik pada dua hal. Tidak ada yang ketiga. Ya. Yang pertama, hubbul mali. Yang satu adalah terlalu cinta sama harta. Wong seneng duit.
bar seneng duit jajan ngene warung remang-remang. Sak sing dodole dijajan sisan misale. Ya dijajan dijajan apa istilahnya? Dicocol lah istilahnya. Dicip ya. 1.000 ngicipe apane. Mana ya. Jadi itu kan kembalinya orang-orang melakukan tindakan kriminal seperti itu karena hubbul mal, cinta harta, cinta kekayaan. Yang kedua hubbul jahi, yang kedua terlalu cinta sama pangkat. Dia gila pangkat. Maka kata beliau faman zahida fil mal wal jah, barang siapa yang hatinya zuhud. Zuhud artinya itu arti zuhud yang seperti yang kita sampaikan. Zuhud itu bukan penampilan, zuhud itu perkara hati. Yang mana hatinya itu tidak ada keterikatan, ketertarikan sedikit pun sama harta maupun pangkat, fahuwa siddiqun. Maka dia termasuk golongan orang-orang yang siddiq. Minan nabiyina wasiddiqina. Siddiq itu orang yang membenarkan. Orang yang membenarkan. Ada nabi mengatakan seperti ini, dia benarkan. Ajarannya Kanjeng Nabi tidak pernah mengajarkan kita hubbul mal maupun hubbul jah. Maka orang yang model seperti ini termasuk siddiq, membenarkan apa yang diajarkan oleh nabi. Nanti ya harapannya alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Tapi ini rada abot ya, rada abot tingkatan tertinggi. Ini yang tingkatan yang kedua. Ada orang yang dia itu tidak butuh sama harta, tapi butuh pangkat. Itu tadi mepet-mepet senengane jadi parasite kono, parasite kene ya. Gak penting ya, terserah itu mungkin Om dan Sylvia dan teman-temannya. Fahuwa mura'in, orang-orang yang seperti ini adalah orang yang riak, pamer kebaikan ya. Pamer kebaikan karena dia nggak bakal berbuat baik kalau nggak ada tujuan agar diangkat menjadi pemimpin. Paham ya? Maka apapun yang dilakukannya berarti hadir. Kebaikannya itu tidak ada nilainya. Ya wis iku mawon. Entuke jadi ketua masjid ya wis iku tok masjid. Entuke jadi khatib Jumat ya wis iku tok khatib Jumat. Enggak ada yang lain gitu loh. Karena dia butuh mepet-mepet menjadi parasit, menjadi penjilat. Seakan enggak butuh dunia tapi ternyata dia butuh pangkat. Maka dia murain. Apapun yang dilakukannya akhirnya tidak ada nilainya. Terus ada orang zahida fil jahi tapi wa habbal fil mal. Orang tidak butuh yang namanya pangkat, tapi dia gila harta. Nerak-nerak. Kayak ngungkuli babi hutan. Nek golek barang, nek golek rezeki ku ngeri. Nyantet nyopet maling korupsi misal. Fahuwa, maka orang yang seperti itu laimun jorok, kotor, ngeriseni karena terlalu menghalalkan segala cara, nyerudukan. Misalnya seperti itu, fahuwa laim. Dan yang terakhir, kalau ada orang cinta keduanya, mau cinta harta dan cinta pangkat, maka siksaan yang paling kecil bagi dia di dunia itu malah nggak dapat dua-duanya. Dia ngoyo golek dunia tapi yang ngoyo golek pangkat. Artinya semua niatnya itu busuk itu. Kalau ketahuan kan nggak bakal dipakai kan. Maka siksaan atau adab terkecil bagi dia di dunia justru tidak akan meraih apa yang diinginkannya. Wallahu a'lamu bishawab.